Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Hadirin wal hadirat yang kami banggakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa bersua di dalam rangka untuk menyampaikan sejarah singkat tentang keberadaan Madrasah Tsanawiyah Syamsul Ulum yang kita banggakan ini. Memang pendidikan formal kita yang namanya Madrasah Tsanawiyah agak sedikit relatif unik mengikuti dinamika perkembangan zaman di negara kita. Nah, alhamdulillah di lembaga YASPI ini para orang tua kita mendirikan pendidikan formal. Waktu itu tidak menggunakan kurikulum yang seperti sekarang dari pemerintah, tapi pada waktu itu menggunakan kurikulum sesuai dengan lembaganya masing-masing. Seperti di kita PUI. Nah, dikenalnya itu Madrasah Tsanawiyah PUI dulu namanya. Kalau Aliyah, Madrasah Aliyah PUI. Kenapa? Karena Pondok Syamsul Ulum dalam segi ormasnya berafiliasi kepada PUI. Nah, sementara di yang lain ada yang namanya pendidikan keagamaan itu PGA, pendidikan guru agama. Nah, sedangkan di Syamsul Ulum bukan PGA yang berdiri, tapi Madrasah Tsanawiyah atau disingkat dengan MTS, Madrasah Aliyah atau disingkat dengan MA. Nah, yang lain PGA. Nah, di kita hanya itu. Nah, mungkin latar belakangnya orang tua kita mama mendirikan pendidikan formal, di samping pendidikan yang salafi juga ada pendidikan formal. Karena mungkin disadari bagaimanapun juga di tengah masyarakat pasti yang ditanyakan ijazah biasanya itu. Nah, maka itu santri-santri yang dulunya di sini pesantren maka juga harus mengikuti informal. Maka terkenal dengan istilah pesantren sambil sekolah. Jadi bukan sekolah sambil pesantren, beda persoalannya. Yang Bapak tahu pada waktu itu, baik Tsanawiyah maupun Aliyah atau MTS maupun MA, yang Bapak tahu waktu itu, yang memimpinnya kepalanya Bapak Kiai Haji Karim Qasim, sarjana hukum. Bahkan kalau tidak salah, Pak Karim Qasim itu baru SMHK, karena beliau kuliah di Uningus, tidak salah begitu. Nah, kuliah berjalan masuk. Nah, di tengah perjalanan, karena di kita waktu itu hanya laki-laki yang pesantren yang sekolah itu, maka di tengah perjalanan mungkin disadari di samping mendidik para kaula muda laki-lakinya, tapi juga kaula muda kaum perempuan yang sudah dididik. Maka di tengah perjalanan yang Bapak tahu Tsanawiyah Aliyah, nah itu. Kemudian pada waktu itu juga mendirikan pendidikan formal yang namanya PGA. Ya, karena pada waktu itu ya yang lain PGA, di kita hanya Tsanawiyah, tapi yang diakui ke negara dengan negerinya itu biasanya dengan PGA. Maka di sini mendirikanlah PGA waktu itu. Nah, dan mulai menerima siswa perempuan.
ya kaum wanita gitu. Jadi yang pertama itu adalah pendidikan PGA, dan kepalanya kalau udah salah begitu Pak Oden, kalau udah salah itu atau Pak Oden, iya Pak Oden begitu. Pak Samsudin itu yang dari Karamat almarhum. Tapi setelah berjalan 1-2 tahun ternyata PGA dilebur. Jadi di seluruh Indonesia tidak ada lagi PGA, hanya dihabiskan yang ada. Maka kembalilah yang tadinya PGA dikembalikan kepada sanawiyah. Jadi di sini ada 2 sanawiyah waktu itu. Ada sanawiyah yang laki-laki, ada sanawiyah yang juga laki perempuan. 2 kelas itu, sampai begitu tuh. Kenapa? Karena itu dihapus yang PGA tadi. Nah, pada waktu itu yang saya ingat itu Pak Ab itu. Pak Ab terus melanjutkan sanawiyah yang laki-laki itu, yang Pak Ab itu. Kemudian yang gabung perempuan di sini kalau siapa yang lupa lagi Bapak itu nggak ada, tapi ada garis perempuan terus berjalan. Nah, sehingga pada waktu itu tingkat SMP-nya, aliyah juga begitu. Nah, sedang kalau sanawiyah itu oleh Pak Oden, kalau yang tadi itu digabung oleh Pak Karim Kasim itu kan terus berjalan. Kemudian di tengah perjalanan ya memang Allah sudah menakdirkan ternyata Pak Karim Kasim meninggal dunia. Maka yang tadinya beliau oleh dipimpin sanawiyah aliyah yang saya ingat itu Bapak itu. Tapi serta teknis untuk aliyah dibantu oleh Pak Muslih waktu itu. Doktor Anas Haji Muslih Sugandi yang ke Surade itu. Sedangkan untuk sanawiyah waktu itu dibantu oleh Pak Sumitra yang jadi hakim ketua itu. Yang sekarang menjadi Bapak Haji Dr. Anas Haji Sumitra SH dan seterusnya. Nah terus berjalan. Setelah meninggal Pak Karim Kasim, maka kepemimpinan di kita datanglah Pak prakaknya, yaitu namanya Bapak Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ejat Abidin. Nah karena meninggal dia, maka untuk melanjutkan perjalanan pendidikan formal barangkali Mama memanggil Pak Ejat Abidin yang waktu itu beliau adalah sebagai sekretaris umum MUI Provinsi Jawa Barat. Nah makanya sambil sering beliau bulah alih antara Bandung dengan Sukabumi, beliau datang ke sini. Nah langsung mendirikan apa namanya perguruan. Ya perguruan namanya perguruan, dan beliaulah sebagai direktur perguruannya. Jadi ada yayasannya dipimpin oleh Mama Kiai Haji Badri Sanusi. Sedangkan untuk kegiatan pendidikan formalnya dan juga secara teknis secara itu dipimpin oleh Bapak Direktur namanya Bapak Kiai Abidin. Makanya dikenallah istilah Direktur Perguruan Samsul Ulum. Nah, itu. Ya. Kemudian Pak Direktur ini dibantu oleh Pak Kabad TU-nya. Yang pertama memimpin Abad TU-nya secara aviasi yaitu oleh Bapak Johan Effendi, wakilnya Pak Abad. Bapak waktu itu sekretaris disebut dengan Sekur. Kemudian Pak Johan karena sudah tua barangkali kembali lagi, ialah jadilah Pak Abad mengganti Pak siapa? Pak Johan. Setelah Pak Johan, Pak Abad kemudian aktif di politik, bahkan jadi anggota DPR, maka jatuhlah kepada Bapak jadi Kabid TU waktu itu. Nah istilahnya itu Samsul Ulum itu dulu dikenal dengan Samsul Ulum. Yang terkena itu Pondok Pesantren Gunung Puyuh. Dan nama pendidikan formalnya yaitu Madrasah Sanawiyah Aliyah, namanya yang terkenal Yasfi. Jadi MTS Yasfi, PUI Yasfi, begitu tuh. Jadi istilah nama Samsul Ulum itu dibesarkan, diproklamirkan oleh Pak Ejat Abidin. Padahal ternyata nama perguruan Samsul Ulum oleh Mama Ajangan Sanusi sudah ada. Coba buka saja dalam kitab Tamthil Muslimin ada itu. Bahwa
Gunung Puyuh mendirikan suatu lembaga formal yang namanya Perguruan Samsul Ulum. Baik, kita kembali kepada sanawiyah yang penting sekarang. Nah, siapa yang memimpin sanawiyah pada waktu itu? Yang Bapak tahu, pada waktu itu antara sanawiyah aliyah digabung oleh Pak Karim Qasim, kemudian ada yang namanya PGA baru, namanya itu kepalanya oleh Pak Oden, Samsudin, orang keramat almarhum. Setelah meninggal, maka digantilah oleh Pak Ustadz Fahru Roji Effendi itu, Fahru Roji Effendi. Nah, setelah Pak Fahru Roji diganti oleh Bapak Dr. Abdullah, ya. Nah, ya Pak Dr. Abdullah. Kemudian aliyahnya Bapak Kiai Maman Abdurrahman, ya. Setelah meninggal Pak Karim Qasim kan oleh Pak Ujun tuh, Pak Ujun Junaidi, oleh Pak Ujun meninggal. Kemudian ada setelah gantilah oleh siapa? Oleh Pak dirangkap oleh Pak Abidin itu. Aliyah itu, ya direktur ya juga kepala aliyah. Setelah itu serahkan kepada Paman Abdurrahman almarhum. Nah, setelah meninggal maka kemudian diganti. Kemudian Paman dulu ya, kemudian pindah ke aliyah dan dilanjutkan oleh Pak Ab. Nah, setelah Pak Ab pindah ya. Itu saja barangkali. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.